aja, pakai aja. Tapi 50% saya geng. Gimana? 8 cabang sekarang lagi. 8 cabang tapi kan nggak kepake bang. Yang kita bicarakan. Enggak. Begini. Nah, tunggu Pak. Oh ya. Pak Presiden. Oh ya, lanjut. Nggak, jangan nggak boleh sebagai seorang presiden memotong pembicaraan. Iya makanya saya suruh lanjut. Oke. Lanjut. Begini Bapak Presiden Oles. Kita hanya sebagai pengamen jalanan, kita hanya butuh progres prasarana untuk menyalurkan bakat kita yang kita tuju di kafe-kafe. Dan Anda bilang harus bikin proposal. Itu tuntutan Anda sebagai seorang presiden kepada pengamen jalanan. Pertanyaan kedua dari saya, apakah sebagai seorang pengamen tidak boleh menuntut kepada Bapak Presiden? Tuntutan kita, Bapak Presiden ngomong biaya kita nggak butuh. Bapak Presiden tapi punya dewan-dewan di sana, punya anak buah yang namanya Dewan Kesenian, Menteri Pendidikan atau apa kayak. Tidak bisakah mereka turun dan pergi menyeleksi atau mendata mereka-mereka yang benar-benar pengamen jalanan untuk didaftarkan dan dibagi ke kafe-kafe masing. Jadi kita itu butuhnya, ayo dong, Anda dipilih dari rakyat untuk rakyat. Ya. Nah, kita sebagai rakyat yang memilih Anda nih, kita butuh tuntutan juga karena Anda sudah terpilih. Saya memilih Anda karena jagoan kita, gitu kan. Nah, tapi pada kenyataannya dewan-dewan di sana hanya bisa ngomong masalah data tanpa tahu fisik yang sebenarnya. Gimana menurut Anda? Jangan terburu-buru, geng. Ini saya baru jadi presiden nih. Oh. Belum nyampe 1 tahun saya jadi presiden nih, geng. Tapi kan pengalaman udah lengkap, Pak. Oh belum. Karena jadi presiden kalau udah lengkap, Pak. Jadi presiden itu, geng, tidak bisa kita langsung tunjuk begitu. Kita nyuruh tanpa adanya sebuah hal yang benar-benar sudah transparan, terbukti. Oh, ini begini ternyata. Jadi saya harus terjun gitu loh. Kebijakan saya ada di telunjuk saya, tapi saya tidak bisa sewenang-wenang. Ayo kamu sini, sana, kamu sini. Nggak bisa, geng. Saya juga harus tahu bagaimana kejadian di TKP gitu loh. Apa-apa saja yang mungkin menjadi problematika warga negara. Siap. Tidak bisa saya langsung mengeluarkan sebuah kebijakan. Oke. Karena saya harus berpikir manajemen risiko juga. Oke, siap. Nah, di situ sebenarnya dewan-dewan sendiri dan juga para sebenarnya bukan ranah dewan, geng. Oke. Tapi ini lebih kepada ranah Kementerian Pendidikan. bukan Kebudayaan. Kebudayaan Ya. dan seni itu tadi. Sebenarnya dari kementerian sendiri sudah mengeluarkan beberapa program kerja untuk para seniman-seniman yang ada, bahkan seniman yang ada di jalan juga. Untuk tahun ini mungkin bisa jadi, geng, kita kementerian sendiri mengeluarkan kayak contoh festival untuk para pengamen jalanan. Oke. Nah, itu nanti terseleksi semuanya. Siap. Nah, Saya bertanya, ngomong festival itu musiman, ya kan? Tadi Bapak bilang harus ada progres dan memang enggak langsung kita ambil keputusan sebagai seorang presiden. iya. Tapi apakah salah sebagai seorang presiden memberi keputusan penting selama itu tidak ada biaya melalui ketegasan atau ranah-ranah atau hak sebagai seorang dewan untuk ke bagian kafe-kafe dengan ranah itu? Menurut saya, tidak bisakah sebagai seorang presiden memberi keputusan cepat selama itu baik? Dan jangan ngomong survei. Ini melalui survei saya bisa berhadapan dengan Pak Presiden, maka saya mewakili anak-anak jalanan dipilih untuk ini sudah melalui survei. Saya diangkat di sini. Ya. Yang kita butuhkan di sini keputusan cepat karena perut kita
kita memang tidak bisa Toleransi. dikompromi. Mungkin karena para pengamen jalanan sudah mendesak ini kan, terdesak juga ya kan. Ini saya ambil kebijakan karena dikatakan penting juga, mau tidak mau saya Dan tidak berbiaya juga. Oh, yang tidak berbiaya. Nah, kebetulan saya punya kafe geng, besar. Ya, jadi di situ nggak kepake geng. Mungkin bisa di manajemen sendiri gitu, dibentuk sendiri. Ya pakai-pakai aja silakan. Karena saya presiden ya. Ya, siap. Saya orang kapitalis sekarang, pakai-pakai aja. Tapi 50% saya geng. Gimana? 50% saya geng. Gimana? 50% saya geng. Gimana? Bu, sebagai seorang presiden demi perut rakyat masih mementingkan perut sendiri. Tapi kalau ngomong kapitalis, saya punya wadah, itu namanya wadah yang sudah difasilitasi, tinggal kita mengembangkan. Itu bagus. Tapi belakangnya itu bukan presiden banget itu. Ngomong perut ini. Makanya geng. Padahal sebagai seorang pemimpin yang bijak, Gini. apabila rakyatnya itu lapar, dia rela memberikan makanannya demi rakyatnya. Iya, jadi gini. Kok geng. gitu? Begini geng. Makanya dari awal saya bilang saya seorang yang kapitalis. Iya. Jadi kapitalis itu orang-orang yang bermodal, tapi keuntungan itu untuk memperkaya saya. Jadi semua yang kamu lakukan perginya ke saya, geng, begitu. Geng. Bu, karena Bapak sebagai seorang Geng kapitalis. kapitalis, Iya. bukan presiden ya. Bukan presiden. Bukan. Kita Presiden ngomong itu bisnis. cuma jabatan doang. Tapi di luar itu bisnis ya. Bisnis. Oh, bijaksana banget Bapak. Iya. Tapi seandainya usaha kita itu roboh, Pak. Dan Bapak memang seorang kapitalis tapi sangat peduli. Bisakah gaji Bapak separuh buat kami? Begini, geng. Jualnya 100% maksudnya 50% dari kafe yang saya punya, anggaplah itu saham untuk para pengamen semua. Karena kafe saya itu ada 8 cabang di beberapa. Oh, bukan satu berarti, Pak. Bukan, Namanya makanya saya satu. katakan begitu. Saya orang Seorang kapitalis. presiden juga. Kapitalis juga ya kan, orang-orang yang bermodal. Jadi pakai-pakai aja tuh, ada 8 itu. Mungkin kalau 50% cukup lah buat makan 5 tahun itu cukup lah. Itu kalau berhasil. Pasti berhasil, geng. 8 cabang sekarang lagi. 8 cabang tapi kan nggak kepake, Pak. Yang kita bicarakan. Bapak bicara tadi nggak kepake, berarti ini nggak operasi nih, Pak. Maksud saya kan begini, geng. Para pengamen itu kan orang-orangnya inovatif, kreatif Siap. gitu kan. Iya. Dia kreatif meskipun dia tetap aktif. Jadi Iya. saya benar-benar percaya sama mereka. Jadi kita bebas dong ke jalanan tanpa ada larangan-larangan karena buat modal untuk kafe Bapak. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Saya bebaskan itu. Bilang sama Satpol PP-nya, Pak. Oh iya, saya tenang. Saya kapitalis dan juga otoriter. Jadi Satpol PP yang mau nendang-nendang pengamen udah gak bisa. Langsung Bisa? Oke. saya reshuffle mereka. Oke, pertanyaan sekarang terakhir ini, Pak. Iya. Bisakah Bapak memberi dispensasi atau kartu KTA yang memang tertulis tanda tangan Bapak sendiri Nanti bersama pengamen? khusus saya khususkan tuh, saya buatkan kartu tanda anggota pengamen jalanan nasional. Jadi udah buat kayak semacam komunitas atau pergerakan di situ. Di jalan-jalan ini, Pak. Oh iya. Nanti garis koordinasinya itu dengan Kementerian Seni dan Budaya. Oke. Begitu. Dah, makasih Pak ya. Oh, iya. Mudah-mudahan Bapak menjadi presiden tidak lama-lama. Oh ya. Itu memang biasa, geng. Sebuah dinamika dari demokrasi. Geng. Harus ada perubahan. Iya, iya. Oke. Ya, itu saja. Makasih, Pak. Ya, itu saja dari saya. Saya Taufik Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.